Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadinati sholih wa ala kulli ma la waslamun sholihin. La hadratin usamatin salam. Wa ala ruwahi masyaikina wa ala ruwahi abaina masyaikina. Wa ala ruwahi huzan wa alif hadhi kitab syaikh. Nafanallahu bulumihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini menarik nih. Al-Hadis Sabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-Hadits Sabi. Al-Hadits Sabi'u. Utawi iki hadis kang nomor 7. An Abdis Somad ibni Mughaffal. Iku saking Abdus Somad bin Mughaffal. Qala ngendika sapa Abdus Somad bin Mughaffal. Sami tu anna bibni Munabbah. Qala ngendika sapa Abdus Somad bin Mughaffal, sami tu mireng sapa ingsun atau krungu sapa ingsun. Anna Wahbab ni Munabbah, saat temani Wahab bin Munabbah radhiyallahu ta'ala anhu, yaqulu iku ngucap sapa Wahab bin Munabbah, Somad bin Mughaffal mendengar Wahab bin Munabbah berkata, yaqulu iku ana Wahbab bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, yaqulu iku ngucap atau ngendika sapa Wahab bin Munabbah, qara'tu fi akhiri zaburi Dawud. Jadi mudhaf ya. Qara'tu maca sapa ingsun fi akhiri ing dalam akhiri kitab Zaburi Dawud. Kitab Zaburi Nabi Dawud. Shalawatullah alaihi. Isim ghairul munsharif itu pada prinsipnya khofatnya itu i'rab jarnya dengan fathah kecuali jadi mudhaf atau dikasih al. Makanya kalau orang kampung baca Syahri Ramadanah itu tidak usah khawatir, banyak cara untuk Ramadanah itu tidak dibaca Ramadan, itu banyak cara. Salasina ing 30 satron apane baite apa ya, 30 larek bukan 30 lembar, 30 baris satron. Qala ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala, karena maksudnya ini isinya ini ya, isinya kitab Zaburnya. Ya Dawud, hal tadri ayyul mu'minu ahabbu ilayya. Ya Dawud, he Dawud, hal tadri ana ta weruh sapa sira, ayyul mukmini utawi endi-endine wong mukmin, ahabu iku luwih demen sapa ingsun, ahabu iku luwih demen
ilayah maring ingsun. Ahabbunya isim tafdil ya, bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari maksudnya. Ahabbu iku luwih demen sapa ingsun ilayah, iku luwih demen ilayah maring ingsun an atolah yutilu af'ala yuf'ilu an utila yen to ndawakake sapa ingsun, yen to ndawakake sapa ingsun hayatahu ing umure, ya uripe padha ya, ing umure mukmin. Dawud, awak kamu tahu orang mukmin yang lebih saya cintai sehingga saya memanjangkan umurnya. Kola, jawab sapa Dawud. La, mboten. Kola, jawab sapa Dawud. La, mboten. Kola Dawud sapa Allah Ta'ala. Alladzi iku wong. Jadi ini mubtada'nya sudah dibuang ya. Kalau di lafaz itu cocok dengan wahad fuma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'daman indakuma. Jadi menjadi jawaban jadi pertanyaan, mubtada'nya dibuang. Al mukminu utawi mukmin iku alladzi wong. Alladzi iku wong idza qala nalikane maca sapa alladzi la ilaha illallah ing lafat la ilaha illallah. Nalikane maca sapa alladzi la ilaha illallah ing lafat la ilaha illallah ik sya'arra moko merinding jilduhu apa kulite alladzi merinding apa jilduhu kulite alladzi warta'adat lan gumeter bergetar mafasiluhu apa pira-pira sendine alladzi mafasiluhu apa sendi-sendine alladzi fa ini maka sak temen ingsun akrahu iku benci sengit fa ini sak temen ingsun akrahu iku sengit lahu maring alladzi bidzalika fa ini maka sak temen ingsun akrahu iku sengit sapa ingsun lahu maring alladzi bidzalika kelawan sebab idza qala la ilaha illallah iksya'arra jilduhu wa ta'adat mafasiluhu al mautah ing mati. Al mautah ing mati. Kama yakrahu kaya oleh sengit. Sapa al walidu wong tuwa. Sapa al walidu wong tuwa. Liwaladhi maring matini anake walid. Liwaladhi maring matini anake walid. Kata Allah, yang paling saya cintai di sisi orang mukmin ini sehingga saya ini ingin memanjangkan umurnya, kata Allah, adalah orang mukmin yang ketika membaca la ilaha illallah
kulitnya merinding, bulu roma berdiri, bias-biasan, dan persendiannya itu bergetar. Intinya saking takwanya kepada Allah ya intinya. Lah maka kata Allah, saya itu sangat tidak ingin dia ini meninggal, sebagaimana orang tua yang tidak ingin kehilangan anaknya. Ada di situ. Jadi contohnya itu langsung orang tua ke anak, bukan laki bini kan kening sari warisannya, atau anak kering tuh kan lah warisan kadang-kadang orang tua serondong mati. Nah ini makanya contohnya adalah kama yakrohul walidu liwaladihi, sebagaimana orang tua yang takut kehilangan anaknya. Itu kalau kita membaca la ilaha illallah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa raga. Walakin lan tetapi ini labudda ora kena ora. Walakin lan tetapi ini labudda ora kena ora. Lahu kadwe aladi minhu saking maut. Tetapi mau tidak mau orang mukmin itu pasti akan mati. Ini sak temen ingsun. Uridu iku ngarepake sapa ingsun. Ini sak temen ingsun. Uridu iku ngarepake sapa ingsun. Asarrohu. Asarrohu. Bentar ya. Ini wazan af'alah. Ing yento gawe bunga sapa ingsun. Ing yento gawe bunga sapa ingsun. Bidarin ing dalem alam atau omah ya, tapi alam yang dimaksud. Siwa hadhihi dari kang sak liyane ikilah omah. Maksudnya Allah itu mau tidak mau orang mukmin yang saya cintai ini pasti akan mati. Makanya oleh Allah nanti pasca kematiannya akan diberikan kebahagiaan. Makanya ini bahasanya fidarin siwa hadhid dar. Memberi kebahagiaan di alam selain alam ini. Selain alam di mana dia hidup. Fa inna na'imaha moko sak temene nikmati dar yang dimaksud dunia ini ya. Fa inna na'imaha moko sak temene nikmati hadhid dar ini maksudnya dunia ini. Balaun iku belai. Balaun iku belai. Warakhauha. Oh, balaun iku belai. Warakhauha. Utawi angele hadhid dar syiddatun iku banget. Jadi nikmatnya hidup dunia ini sebenarnya adalah cobaan, balaun. Wa fiha lan iku tetap ing dalam hadid dar aduun utawi musuh. Layak lunakum. Layak lunakum. Layak lunakum. Kang ora gawe-gawe sapa aduun ing sira kabeh
khobalan apane kerusakane. Dan di dalam dunia ini banyak musuh yang ingin menghancurkan kita secara nyata. Dan tidak main-main. Kuat tenaga ingin menghancurkan kita. Yajri kang lumaku. Yajri kang lumaku. Opo aduwun minkum saking sira kabeh kamajrid dami koyok lumakuni getih. Sifat permusuhan itu akan berjalan pada dalam diri kita sebagaimana aliran darah. Jadi ada musuh secara fisik yang layak lunakum khobala, musuh asli. Ada musuh secara sifat yang yajri kamajrid dam. Kita harus begitu. Jadi tidak serta-merta kita itu pasti punya musuh. Tidak. Tapi terkadang kita merasa punya musuh. Sebenarnya tidak punya musuh. Tapi terkadang kita merasa punya musuh. Nah, itu yang yajri minkum kamajidam. Kalau memang musuh berarti la ya'lunakum khobala. Min ajli dhalik. Saking mengkono na'imaha. Jadi permusuhan itu datang karena kita mendapat nikmat. Alurnya begitu. Ajil tuh min ajli dalik saking arai mengkono fa inna na'imaha min ajli dalik saking mengkono fa inna na'imaha ila akhirih ajil tuh ake-ake sapa ingsun auliyai ing pira-pira kasih ingsun ilal jannati maring swarga. Laula lamun ora laula dzalik lan lamun ora mengkono naimaha ilahiri atau aduun lama yakti ora mata yakti ora mati sapa Adamu Nabi Adam wa waladuhu lan anak putune Adam hatta yumfahu singgo den tiup apa fisuri ing dalem sangkakala. Jadi karena banyaknya permusuhan di dunia ini, karena banyaknya apa namanya kalau di Quran itu ya Allah hururon. Nah, hururon itu tipu daya. Di depan dunia ini banyak tipu daya. Allah itu makanya Allah itu banyak menyegerakan para aulia, para orang-orang baik disegerakan untuk ilal jannah. Ilal jannah. Barangkali ada yang mau segera ke surga ya. Karena Allah itu sangat mengasihi orang-orang ini agar tidak katut dengan tipu daya dunia. Seumpama tidak ada itu, kata Allah, seumpama tidak ada itu, lama mata adamu laduhu hatta yumfakhu fis-suri. Maka anak Adam ini, seumpama dunia ini tidak ada tipu daya, tidak ada permusuhan, tidak ada dengki, dendam dan lain sebagainya, Allah itu tidak akan mematikan Adam beserta anak cucunya hingga hari kiamat. Apa yang Fafisur ini maksudnya kiamat. Qauluhu utawi dawe Allah layak lunakum khobalan. Lafat layak lunakum khobalan. Hai
tegese layak suruna fi fasadi umurihim. Layak suruna ora pepeko. Ongguan tidak main-main fi fasadi umurihim ing dalem ngerusak piro-piro perkorone piro-piro perkorone Adam waladihi. Wal khobalu utawi khobal al fasadu iku kerusakan. Jadi yang dimaksud layak lunakum khobalan tadi itu adalah orang yang bermusuhan itu pasti bersungguh-sungguh menghancurkan musuhnya dari jalan mana saja. Layak lunakum itu artinya apa ya? Layak suruna, main-main, terencana, ongguan. Dalam hal apa? Dalam merusak urusan musuhnya itu. Wahadzal isnadi lan kelawan ikilah sanad. Lan iku kelawan ikilah sanad riwayatun utawi siji riwayat. Anas bin Malik, saking Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini sahabat Nabi ya. Kalau Malik bin Anas itu ahli fikih. Nah, kalau Anas yang di Kibit Pinggir itu beda. Punya riwayat lain kalau itu. Anas bin Malik, saking Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala ngendika sapa Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utawi sapane wong. Rupane dawuh iku man utawi sapane wong kala kang maca sapa man la ilaha illallah ing lafat la ilaha illallah wa maddaha lan dawaake sapa man ing lafat la ilallah, maksudnya membaca itu dilanggengkan, diistiqomahkan gitu aja ya. Hadamat moko terhapus lahu kadriman arba'atu ala fidambin opo 4.000 dosa. Arba'atun itu 4 alafin piro-piro ewu, maksudnya begitu. 4.000 dosa minal kabairi saking piro-piro dosa gede. Jadi wamaddaha itu ada yang memaknai membaca la ilaha illallah dalam jumlah yang banyak, 100.000 atau 20.000. Atau ada yang maknai wamaddaha itu mengistiqomahkan. Macegan sepuluh tapi setiap selesai sholat fardu selesai. Atau macen satos setiap sholat fardu, itu namanya wamaddaha. Nah, kalau kita membaca itu secara istiqomah, maka Allah menghapus 4.000 dosa, dan itu yang terdiri dari dosa besar. Ya jangan aku boleh. Aku nak nginep ke kosan, aku majalah ini Allah banyak. Tade nanti. Qalahu ngendikahu ing qaul Aliyu radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa warada lan tumeka fil hadis ing dalam hadis. Wa warada lan tumeka fi majlisi tafsiril Qur'ani ing dalam majlisi tafsir Qur'an li Syekh al-Imam Az-Zahid Yaqub Al-Kisai. Wa warada lan tumeka fi majlisin dalam majlis tafsir Quran li Syekh kadwe Syekh li Syekhil Imam Az-Zahidi Yaqubah Al-Kisai.
Al-Kisai rahimahullahu taala. Inna Hazim ibni Walidin radhiyallahu anhu. Saat temeni Hazim bin Walid radhiyallahu taala anhu marado iku lara sapa Hazim bin Walid. Fata moko teko. Fata moko bukan moko teko ya. Fa'ata berarti begitu. Fa'ata moko nekani sapa Hazim tabiban ing tabib, dokter. Fa'ata itu ya. Tak itu ya. Fa'ata. A-nya panjang. Kalau A-nya pendek itu tabibun. Fa'ata gitu aja. Moko teko sapa tabib. Kalau tabibannya ada alifnya, fa'ata moko nekani sapa Hazim tabiban ing tabib. Berarti dia datang sendiri ke dokter. Bukan dokternya yang datang ke dia. Fa'akhadha moko ngalap. Fa'akhadha moko ngalap sapa dokter, sapa tabib nabdahu ing nadine Hazim. Maksudnya ngalap itu bukan mengambil nadinya begitu, enggak ya, tapi maksudnya diperiksa. Denyut nadinya diperiksa. Denyut nadinya diperiksa. Kola dawu sapa tabib. Laisa fihi illatun, laisa ora ono fihi ing dalem nabdo illatun opo penyakit. Jadi saya periksa kalau ada penyakitnya, kata hasil dokter ini. Walakin lan tetapi is'aluhu takono sira kabeh hu ing Hazim an halihi saking tingkai Hazim. Fa innal mar'ah moko sak temene awawaan a'lamu iku luwih weruh bisya'nihi kelawan tingkai mar'un. Tapi kata dokter itu, dia bilang ke keluarganya kalau Hazim itu tidak sakit apa-apa itu. Tapi coba kalian tanya ke Hazim lah. Mungkin dia kenapa, karena biasanya orang itu yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Fasaluhu moko takon sapa wong akeh hu ing Hazim. Moko takon sapa wong akeh hu ing Hazim. Kola moko jawab sapa Hazim, laisa fi nafsi illatun. Laisa ora ono fi nafsi iku tetep ing dalem awak dhewe ingsun illatun apa penyakit. Wa illati utawi penyakit ingsun al khaufu iku wedi minallahi saking Allah Ta'ala al azizu kang maha mulya al wahhabu kang maha peparing. Itu sifatnya Allah ya. Kata Hazim ketika ditanya, saya itu memang tidak ada penyakit, cuman saya itu sangat takut kepada Allah Al-Aziz, Allah yang maha mulia, Al-Wahhab, Allah zat kang akeh peparingi. Terus lagi wa khauful irdi. Selain takut kepada Allah, juga wa khauful ardi. Wa khauful ardi lan wedi oleh mintu akan wal hisabi lan wedi oleh dan hisab. Wa khaufu
zawalil imani, lan wedi ilange iman. Jadi dari sekian penyakit dia itu sehat secara fisik, cuman dia itu khawatir ketika dipertemukan dengan Allah, khawatir ketika dihisab oleh Allah, dan khawatir kalau imannya itu hilang. Khaufu zawalil iman. Wasiru lan dadi sapa ingsun mustahikon iku wong sing den haki, wong kang ngehaki lil azabi maring siksa. Patuba moko bejo kemayangan, candring lambe begitu. Patuba moko bejo liman maring wong kana kang ana apa khurujuhu metune man anid dunya saking dunya bil imani kelawan iman. Patuba moko bejo kemayangan liman maring wong kana kang ana apa khurujuhu metune man anid dunya saking dunya bil imani kelawan iman wa masiruhu lan nggon bali iman ilal jinani maring swarga. Jadi si Hazim ini ketika diperiksa ke dokter tidak ada penyakit, kemudian diinterogasi secara psikologis ya, dia itu menjawab bahwa dia itu dalam kesehariannya itu diliputi rasa khaufun itu khawatir ya, diliputi rasa khawatir. Artinya dalam bayangannya itu ya, ini cuma contoh ya, maksudnya dalam bayangannya itu duk rumah kok monomates, duk rumah nasib saya ketika dalam kubur, ketika dihisab, ketika, dan yang paling khawatir itu ketika mati tidak membawa iman. Itu yang paling dikhawatirkan karena nanti akan wasiru mustahikon lil azabi. Karena kalau zawalil iman ini sudah labuddah kan ya, ora kena ora pasti menjadi mustahik. Mustahiknya adab maksudnya. Mustahiknya adab. Maka kata Hazim, fatuba liman kana khurujuhu anid dunya bil iman wa masiruhu ilal jinan. Sungguh bahagia orang yang di akhir nyawanya, di akhir nafasnya nanti, di akhir hidupnya tetap membawa iman dan kembalinya ke surga. Wa hukiya lan den ceritake an Abi Bakri bin Abdullah. Wa hukiya lan den ceritake saking Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzni rahmatullah taala alaih. Qala dawuh sapa Abu Bakar bin Abdullah, anna malakan. Oh, bukan nama malakan ya, kalau malakan itu malaikat. Anna mulkan. Sak temene raja. Minal muluki. Kang tetep setengah saking pira-pira raja. Kana iku ono sapa mulek, bukan muluk ya, malik. Mutamarridan iku nentang. Sombong. Nentang. Anna malikan sak temene ratu. Jadi orangnya maksudnya ya. Kalau mulkan itu sifatnya. Kalau malakan itu malaikat. Inna malikan sak temene raja minal muluki setengah kang tetep setengah saking pira-pira raja. Kana iku ono sapa malik mutamarridan iku wong kang nentang atau sombong ala rabbihi ta'ala ing ngatasi pangerane malik.
Fagozahu moko merangi ing Malik al muslimuna sapa pira-pira wong Islam. Fakhoduhu moko ngalap sapa muslimun hu ing Malik saliman ing tawanan. Saliman ini tawanan ya. Jadi ada beberapa raja zaman dulu itu, ya ada raja lah ya. Ada raja yang menentang pada Tuhannya. Raja ateis lah intinya ya. Kemudian rakyatnya yang muslim itu merangi dia sehingga raja itu menjadi tahanan. Faqalu moko ngucap sapa muslimun bi ayyi syai'in iku kelawan opo. Nah, kelawan endi-endine suci-wici. Kelawan endi-endine suci-wici. Naktulhu mateni sapa kita. Hu ing Malik. Litamarrudihi krono sombongi Malik ala rabbihi ta'ala maring pangerane Malik. Jadi ketika raja ini sudah ditahan, orang-orang ini masih musyawarah. Kira-kira apa urgensinya kita membunuh raja ini? Apakah karena sombongnya? Gitu loh maksudnya. Yang ditanya itu urgensinya ini ya. Apa urgensinya? Apa karena dia ateis misal gitu. Apa karena dia korupsi atau itu namanya urgensi. Fastama'a moko kumpul ra'yuhum apa pendapati muslimun. Ala ayajaluhu ing atase yen to ndadekake sapa muslimun hu ing Malik fi komin azimin ing dalem wadah kang gede. Bejana ya, kom itu penai wajah dari beseh atau tema. Jadi mereka wasaddu lan naleni sapa muslimun roksahu ing ndas ya. Masuk sirai. Ndasi Malik. Wa qadu lan nyancang sapa muslimun tahtahu ing dalem isore Malik an-naroh ing geni. Jadi dia itu kepalanya sadis lah intinya ya. Kita talen mau dipraktekin sama Yunus mau praktek. Jadi kita talen sabak ke beseh ibu-ibu beri apoi. Nah, jadi ruwet itu. Jadi saya semacam bakar-bakar lah ya. Semacam bakar-bakar. Walama wajada lan semangsani nemu. Walama wujida lan semangsani temu opo hararatun nari opo panase srengenge kok panas srengenge panase geni ja'ala yunadi moko manggil sapa Malik. Jadi ketika ketika dia itu sudah merasakan panas karena kan tidak dibakar langsung ini ya. Jadi esabe penai raja ken ebe beri apoi.
Nah, ja'ala moko tumandang. Oh iya, moko dadi ya. Ja'ala moko dadi, ini hiasan ini kalimat ini. Ja'ala moko dadi sapa Malik yunadi iku manggil atau ngundang, manggil sapa Malik alihatahu ing pira-pira pangerane Malik. Alati kang abada nyembah sapa Malik hum ing aliha min dunillahi indal saking saliyane Allah. Jadi dia itu banyak ininya apa namanya? Yang disembah itu banyak. Jadi ya Lata, hi dewa Lata. Ketika menemukan panas, ya Lata hi dewa Lata. Kholisni nyelametno sapa sira ni ingsun. Ya Lata, selamatkanlah aku. Ya Habil, ya Habilu kholisni, sama ya. Nyelametno sira ing ingsun. Ya Uzza, he Uzza kholisni, nyelametno sira ing ingsun. Berarti ini masih sekitar Arab ya. Karena kalau dewa Lata dan Uzza itu apa? Dalam sejarah itu kedua dewa ini yang dipercaya di semenanjung Jazirah Arab. Persia saja tidak mengenal Lata Uzza ini. Lata Uzza itu memang di semenanjung Arab, Jazirah Arab ini. Mulai Palestina, ya Jazirah Arab itu. Kalau Persia tidak kenal. Apalagi Yunani Romawi. Kenalnya dewa Zeus kalau itu. Ada Hermes. Kemudian kita pakai sebagai teori hermeneutik. Karena dewa Hermes itu kepercayaan Mesir itu. Dewa Hermes itu menjadi penerjemah antara sabda Tuhan diterjemah ke bahasa manusia. Nah, dewa Hermes ini yang bertugas. Makanya ilmu-ilmu tafsir dari kitab-kitab Tuhan itu dinamakan ilmu hermeneutika. Lata, Uzza, Habil, Kholisni. Semua dipanggil ini ya. Kholisni. Nyelametno sapa sira kabeh, nyelametno sapa sira ni ing ingsun. Mimma sing barang ana utawi ingsun fihi iku ing dalem ma. Ya Habil. Jadi selamatkanlah saya dari apa yang menimpaku. Ya Habil, kuntu ono sapa ingsun amsahu iku ngusap sapa ingsun. Nah, jadi berarti ini mekanisme penyembahannya begitu ya. Kuntu iku ono sapa ingsun amsahu iku ngusap sapa ingsun rosaka ing sira-sira. Wa khadamtuka lan ngeladeni sapa ingsun ing sira kaza ing mengkono wa kaza lan ing mengkono. Jadi ketika sholatnya, ketika menyembah Habil itu dia mengusap kepala. Sanatan. Apa nih tahun nih? Pokoknya beberapa tahun ya. Fakul lama. Fakul luma. Moko utawi saben-saben barang. Iltaja'ah senden. Sopo Malik ilaihim maring dewa tadi itu Lata, Uzza, Habil tazidu dadi tambah opo haroratun nari panasi geni. Jadi setiap mereka iltaja'ah, maksudnya senden itu ini ya, hatinya itu banyak berharap gitu, kepada dewa-dewa ini. Dia semakin berdoa kepada dewa-dewa ini, semakin sambat kepada dewa-dewa ini, panasnya itu semakin tambah. Falamma alimah moko semangsani ngerti sapa Malik annahum sak temene Lata Habil Uzza
laisu iku ora ono sapa Lata Habil Uzza, ini dewa tadi itu, ketiga dewa tadi itu. Ora ono yagnuna sumuke sapa Lata Uzza acuh ya maksudnya ini. Acuh tak acuh itu. Ya ora butuh loh itu sumuke. Yagnuna tareken yagnuna sumuke sapa Lata Uzza lan Habil anhu saking Malik fa'ayasa moko putus asa sapa Malik. Fa'ayasa, jadi A-nya agak panjang ya. Itu kita ketemu ketika di ayat itu apa ininya ada apa namanya, iya-nya ada. Fala asu min rahmatillah. Artinya hamzahnya itu double di situ. Fa ayasah moko putus asa sapa Malik minhum saking Lata Uzza lan Habil. Warajalan balik sapa Habil sapa Malik ilallahi maring Allah. Wanada lan manggil. Jadi ketika dia itu sadar bahwa dewa yang dia sembah itu gak ngefek gitu. Gak memberi bantuan apapun, yagnuna, acuh tak acuh gitu. Tarekan. Maka dia itu putus asa dan akhirnya waraja'ah ilallah. Dan akhirnya si raja ini kembali meyakini Allah. Wanada lan manggil sapa Malik fil komi ing dalem bejana besar tadi itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi lempenai dia itu langsung membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ketika membaca itu ba'asa moko ngutus sapa Allah taala ghaisan ing udan minas sama'i saking srengenge ala tilkan nari ing atase mengkono geni. Fa'at fa'aha moko meredam mateni. Fa'at fa'aha moko mateni apa ghais ha ing nar. Jadi ketika dia membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah itu menurunkan hujan menghujani api tadi itu sehingga memadamkannya. Wa ba'asalan ngutus sapa Allah raihan, bukan raihan ini ya, bukan raihan, rihan yang benar. Kalau raihan itu bau. Kalau rihan itu angin. Nah, beda John, ini serius, beda masalah begitu. Ini ada harokat kan tulisannya ada kan. Ya raihan, ya rihan itu sama. Wa ba'asalan ngutus sama Allah rihan in angin. Gitu loh maksudnya. Mun raihan ing bau. Keliru Jon. Rihan ing angin fahamalat moko nggawa apa rih alqamqama ing wadah gila itu bejana tadi itu ila sama imaring srengenge. Jadi angin itu makanya tadi yang benar ini rihan bukan raihan. Mun bau kan tak iso ngiba apa Jon. Iya kan lebat dia mau bau kan. Mun rihan angin, nah itu kan bisa ngibah. Angin sebentar itu bisa ngibah beda gelak sebeda orang itu ekibah hingga ke atas lah. Faja'alah moko dadi apa
Faja'ala moko dadi apa rihan tuh rihan tok. Dadi ya tajal jalu iku muter. Iku muter. Apa rihan baina samai ing dalam antaraning langit wal adilan bumi. Wa huwa hale utawi Malik yaqulu iku maca sapa Malik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hatta ghaba sehingga hilang ya. Ghaba itu maksudnya gaib. Hingga hilang anil basari saking pandangan. Jadi orang itu saking kiba angin, ya mungkin angin lesus ya mungkin ya. Jadi kiba sampai ke atas lah. Jadi dibayangin dalam ya. Penai raja atau seblukan terserah lah. Itu beda orang yang dalam karena mati la ilaha illallah apa itu hepaten di ojen beda ojen apa ya mate kemudian beda angin lesus ini yang membawa tadi itu membawa bejana yang berisi Malik tadi itu akibat angin hingga hilang dari pandangan gitu maksudnya. Mau neceling di baba itu kelelak. Summa alqathu rihu. Summa alqathu moko nuli nguncalake hu ing Malik rihu apa angin baina kaumin ing dalam antarane kaum la ya'rifuna kang ora weruh sapa kaum Allah ing Allah. Allah ing Allah. Allah ing Allah. Fakhuzuhu moko ngalap sapa kaum hu ing Malik. Wa fatahuhu lan buka sapa kaum hu ing Malik. Di beda gelare buka wa akhrijuhu kok wa akhrijuhu. Matinya apa? Afala ya. Wa akhrajuhu lan ngetokake mengeluarkan sapa kaum hu ing Malik minal komkomi saking bejana besar tadi itu. Faqalu moko ngucap sapa kaum lahu maring Malik man iku sapa antah utawi sira wa ma lan iku apa kisah tuka utawi cerita sira kisah sira. Jadi kalau saya itu kebiasaan ya sebenarnya terserah maksudnya kalau isim istifham itu saya lebih suka buat khabar muqaddam. Jadi kayak man iku sopo antau tahu sero suka-suka aja sebenarnya bisa saja dibaca man utawi sopo antah iku siro ini bisa saja. Jadi tadi itu setelah di bawah angin itu bejana tadi itu dibawa ke tempat ke suatu daerah yang tidak mengenal orang ini gitu. Maka sama penduduk daerah tersebut ini dibuka Malik ini dikeluarkan dari bejana tadi itu. Kemudian ditanya, man anta wa ma qissatuka? Siapa kamu? Bagaimana kisah kamu? Qala jawab sapa Malik, ana utawi ingsun Malikun iku raja fi maudhi'i kadza ing dalam panggonan mengkono iki. Pokok kada itu maksudnya inisial ya, maksudnya tidak disebutkan daerahnya. Saya adalah sebenarnya raja di tempat sini. Fakhbarahum mokong awe kabar sapa Malik hum ing kaum angkis sotihi saking kisah kaum saking kisah Malik wahalihi lan tingkai Malik. Kemudian Malik itu diceritakan bahwa saya itu cerita dari awal saya itu orang yang tidak menyembah Allah tapi menyembah dewa ini. Kemudian oleh rakyat itu dibeginikan sehingga saya nyampe ke sini. Mendengar kisah itu wa aslamu lan masuk Islam. Masuk Islam sapa kaum jami'an hale
sekabehane. Jadi ketika sudah mendengar kisah sang Malik ini, kisah sang raja ini, sehingga dia ini oleh Allah ditransformasikan ke daerah lain yang di situ tidak mengenal Allah, juga tidak mengenal Malik ini di daerah. Berarti misal Ngororo gitu itu Basuki ke Papua misalnya gitu. Oh, dan itu ketika mendengar kisahnya itu maka wa aslamu jami'an. Dalam hadis ini, dalam cerita di hadis ini adalah bukti kekuatan yang terdapat dalam lafaz la ilaha illallah. Maka sebenarnya tidak memang semua wiridan, semua bacaan itu pasti punya manfaat, pasti punya efek. Tergantung hajat kita dan keyakinan kita. Kalau kita tidak yakin ya tidak jadi apa-apa. Meskipun kita mati sampai berempat, mau tak yakin tak bisa. Maka modal dasar itu adalah keyakinan dan keistiqomahan itu dalam membaca wiridan. Di sini ada beberapa kisah. Yang pertama, kisah yang di atas itu adalah kekuatan lafaz la ilaha illallah dalam hal kekuatan secara fisik. Dia memberikan kekuatan yang awalnya kena kepanasan, akhirnya oleh Allah diredamkan panasnya. Dan banyak hal yang cerita di la ilaha illallah ini yang bermanfaat bagi kita. Ada sabda Rasulullah di sini, man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Kalau kita ingin dimaafkan dosa-dosa besar kita di hadapan Allah, maka perbanyaklah kalimat la ilaha illallah dan mengistiqomahkannya. Mungkin itu untuk sementara. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.